Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah selesai pemakaman ini. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Sip. Angkat lagi kerandanya. Kenapa kamu jadi seperti ini, Ren? Aku ikhlas. Kalau memang sudah waktunya kamu untuk pergi, aku sudah memaafkan semua kesalahan kamu. Ayah, kasihan Mama ya. Kita bawa ke dokter aja ya. Masya Allah, Bu Renata, kenapa bisa begini? Badannya kaku semuanya, matanya juga belum bisa terpejam. Sepertinya masih ada yang memberatkan dia, Pak Hadi. Saya sudah ikhlas, Pak Ustaz. Saya sudah memaafkan semua kesalahan dia. Kalau memang sudah waktunya dia dipanggil oleh Allah, saya ikhlas, Pak Ustaz. Tolong bantu istri saya, kasihan dia, Pak Ustaz. Alhamdulillah, kalau memang Pak Hadi ikhlas, walaupun saya tahu ini terasa berat buat Pak Hadi. Yang lainnya gimana? Ikhlas semuanya? Ikhlas, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau memang semuanya sudah memaafkan, mudah-mudahan ini menjadi permudah sakratul mautnya Ibu Renata. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah permudah semuanya ini. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ren, tunggu Ren. Kamu mau kemana? Bukannya harusnya kamu harus jemput Vika? Emangnya kalau jemput Vika aku nggak boleh dandan? Emangnya aku mau disamain sama ibu-ibu itu? Astagfirullahaladzim, Ren. Kita semua itu sama. Kamu dan ibu-ibu yang lain itu sama. Kita orang sederhana, mereka juga orang sederhana. Enak aja. Mas lihat aku dong. Nih, penampilan aku. Aku masih cantik kan? Beda sama ibu-ibu itu. Udah pada peot. Udah jaga penampilan lagi. Ih. Mana? Aku minta duit buat ongkos. Kurang. Buat beli lipstik mana? Beli lipstik? Bukannya kamu baru beli lipstik? Uang aku tinggal sisa segini. Narik baru sedikit. Apaan ini, Mas? Mas, buat beli makan siang aja nggak cukup. Makanya, Mas tuh kalau cari kerja yang bener. Kerja tuh kantoran. Jadi supir angkot kayak gini. Kapan bisa kayanya? Yuk aku pergi.
lewat depan kita. Nanya juga enggak, belagu amat sih. Bu, kayak gitu sih udah biasa, Bu. Lihat aja dandanannya, berlebihan banget, kayak mau kondangan. Ibu-ibu, pada gosipin saya? Iya. Kenapa? Gak suka sama saya? Dasar ya. Sirik sama saya, karena saya ini masih cantik, gitu. Ibu-ibu, saya tuh gak level sama kalian. Renata, kamu jangan sombong ya. Bukan orang kaya aja udah sombong banget. Renata, suami kita kan sama-sama supir angkot. Belagu banget sih. Dengar ya ibu-ibu, sebentar lagi saya akan jadi orang kaya. Dan bisa beli apa aja yang saya mau. Jangankan barang-barang, harga diri kalian saya juga bisa beli. Minta, Bu. Sedikit aja. Dasar pengemis nggak tahu diri. Sana pergi. Saya lapar, Bu. Sana pergi. Minta sedikit aja. Enak aja. Bisanya cuma minta-minta. Iya. Emang kamu pikir itu cari duit gampang? Iya. Nah, sana pergi. Ayo sana pergi. Pulang ya. Kita pulang. Mama mau kemana, Ma? Udah ikut aja. Kamu pengemis yang tadi di depan sekolah kan? Siapa ya? Nggak kenal. Gak penting saya siapa. Tapi kamu pengemis yang tadi di depan sekolah. Pakai pura-pura pincang segala lagi. Saya tadi pas masuk ke sini, saya lihat kamu tuh jalannya normal. Sembarangan nuduh-nuduh. Udah sana pergi. Gangguin orang makan. Nah tuh, boroknya. Tadi kan saya lihat ada borok di tangan kamu. Kenapa sekarang nggak ada? Dang, tolong dong. Ini ada orang gangguin makan nih. Maaf Bu, ini rumah makan Bu, kalau misalnya mau ribut keluar aja. Siapa juga yang mau ribut? Ayo pulang. Bu, silakan makan lagi. Ternyata gampang juga bohongin orang. Kok Renata belum bikin sarapan? Renata? Rena? Iya, Mas. Ren, sarapan aku mana ya? Apaan sih kamu, Mas? Kamu tuh cuma ngasih aku duit pas-pasan. Sekarang minta makan 3 kali sehari. Mimpi kamu ya? Astagfirullahaladzim, Ren. Masa kamu bilang uang segitu nggak cukup? Biasanya kan juga kamu bikinin aku sarapan. Ya udah sana, sarapan di luar aja. Aku lagi sibuk. Loh, Ren.
Tangan kamu kenapa ini? Kalau Mas Adi aja percaya ini luka, berarti orang lain juga dong. Sini Ren, biar aku lihat. Nanti bisa aku obatin sini. Udah, nggak usah. Udah, sana Mas. Kamu berangkat aja kerja. Nanti kamu sarapan di pangkalan aja ya. Oh iya Mas, nanti kamu yang jemput Vika. Karena takutnya aku masih sibuk. Kamu sibuk apa sih? Udah deh, kamu gak usah pegang ya. Kasian Bu, dan Bu. Kasian Pak. Kasian Bu, makasih. Makasih Bu. Kasian Pak. Bu. Makasih Bu. Ada receh semua. Mana pada lecek lagi duitnya. Kapan kayanya nih kalau kayak gini? Bu, kasihan Bu. Sepertinya pengemis itu saya kenal. Seperti Bu Renata. Iya ya, dari badannya sih emang mirip. Tapi kenapa jadi lusuh dan ngemis kayak gitu ya? Aduh, mending aku pergi aja deh, daripada ketahuan. Gua pokoknya mau hari ini lu berdua nyebar. Jangan pada ngumpul di tempat yang sama. Paham? Udah jalan udah. Ngong aja. Aduh, aduh. Menabrak aja dah dia tuh kalau jalan. Maaf Mas, maaf. Lu kenapa? Lu bersatu PP ya? Hah? Makanya kalau jalan di jalan itu jangan berkeliaran. Permisi Mas. Cemen lu. Bikin luka pakai obat merah sama spidol. Lu pengemis baru ya? Dan lu pasti dapet duitnya nggak banyak kan? Iya Mas. Kok Mas tahu? Gua Wawan. Dan gua bos pengemis di sini. Anak buku banyak. Dan penghasilan mereka sehari ngemis 500 ribu. Hah? 500 ribu dalam sehari? Gimana caranya Mas? Wan. Lu mau tahu? Nah. Mau coba? Vika, kamu belum pulang? Mama kamu mana? Kamu gak dijemput? Enggak kok, Bu. Biasanya dijemput kok. Vika. Vika. Maafin ayah ya, Nak. Kamu nunggu dari tadi ya? Maaf. Maaf ya, Bu ya. Loh, kok ayah jemput sih? Memangnya Mama kemana? Iya. Tadi Mama lagi ada urusan mendadak. Syukur kalau Bapak udah datang. Oh ya Pak, maaf sekali lagi. Sekedar mengingatkan, Vika belum membayar uang gedung sekolah, Pak. Sudah telat 3 minggu. Uang gedung sekolah? Iya, Pak. Dan 2 hari lagi sudah masa tenggang. Gimana sih nyimpennya? Susah banget dicarinya. Assalamualaikum. Vika, kau masuk kamarnya istirahat. Iya, ya. Kemana uang bayaran sekolah Vita? Tadi gurunya bilang kalau dia menunggak uang gedung. Kan uangnya udah aku kasih ke kamu. Sayang banget tuh.
Udah aku beliin baju, lipstik, bedak. Ya, bedak juga. Rena, kamu pakai uang sekolah anak kamu untuk kepuasan kamu. Kamu harusnya sadar, Rena, kita ini orang pas-pasan. Kita bukan orang kaya, aku cuma supir angkot. Harusnya kamu bersyukur. Bukan urusan aku. Mas ingat pernah janji sama aku? Dulu Mas pernah berjanji sama aku, mau ngebagiain aku? Mana bukti? Mana? Sampai detik ini, aku masih hidup di sini, masih hidup miskin sama kamu. Mas lihat aku. Aku ini masih cantik, Mas. Masih banyak yang tertarik sama aku. Asal kamu tahu, Mas. Udah nyesel nikah sama kamu. Istighfar kamu. Kamu sudah terkena bisikan setan. Rena, harta itu gak akan kita bawa mati. Harta itu titipan dari Allah. Harusnya kamu bersyukur sama kehidupan kita yang sekarang. Kita gak kesusahan. Syukur lagi, bersyukur lagi. Aku tuh bosan dengar kata-kata itu, Mas. Susah kayak gini masih suruh bersyukur. Udah. Bosan di rumah. Pergi. Awas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hamba mohon maaf, ya Allah. Hamba terlalu lemah. Hamba tidak bisa bersifat tegas kepada istri hamba. Maafkan dia, ya Allah. Polisi menciduk penipu juragan pengemis jalanan. Omsetnya sehari bisa sampai 5 juta rupiah. 5 juta? Banyak ya? 5 juta. Buluk. Gini nih 5 juta. Iya. Banyak banget ya. Itu pan gaji kita 8 bulan, cuy. Terus, lo mau gitu jadi pengemis? Ogah. Walaupun gua jadi hansip, gaji gua kecil. Yang penting berkah. Gua kagak minta-minta. Assalamualaikum Bu Renata. Assalamualaikum, Bu. Mau berangkat ngaji ya di tempat Bu Tari? Bu Tari? Yang tinggal di rumah kontrakan sempit itu? Mana level saya temenan sama dia? Astagfirullahaladzim. Masa mau ngaji pilih-pilih tepat dulu? Kan niatnya buat ibadah, ya enggak? Mulutnya pada gak usah usil ya. Bukan urusan kalian. Aduh. Ya Allah, Bu, sini saya bantu, Bu. Apaan nih? Kok isinya P3K semua, Bu, di tasnya? Itu sekarang udah jadi dokter ya? Mulutnya gak usah usil ya. Lain lagi. Nih. Cakep. Ternyata lo emang serius pengen jadi pengemis ya. Tenang aja nih. Duit segini dalam sebulan bakal nambah 10. Serius? Ya tuh lo lihat tuh. Anak bawa gue. Nih. Nampilnya doang yang jelek, yang lusuh. Tapi jangan salah. Duit mereka banyak. Rumah jelek kayak begini cuma kedok doang. Astagfirullahaladzim. Kok berantakan gini? Rena. Rapiin lemari aja kok berat banget sih. Amplop aku kemana? Ayo, nanti telat. Ayah jadi bayar uang sekolahnya kan hari ini? Iya nih, insya Allah jadi. Ayo kita berangkat. Makannya Pak. Bu, ya Bang. Iya, Bu.
Kasihkanku. Maaf ya Bu, maaf Bu. Udah siang begini, masa baru dapat segini? Intinya, lu kudu pintar. Orang kita tuh paling gampang kasihan. Habis kasihan, mereka bakal kasih uang yang banyak. Gampang dikadalin. Gak bener dah. Demek banget dah tuh muka. Kenapa Bang? Hah? Saya meminta tolong, Bang. Mau minta tolong apa? Saya tolongin. Hah? Ngajar maling? Saya mau pinjam duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ana liatin muka ente kok ruwet banget. Ada apa sih Pak Hadi? Biasalah Pak Ustadz. Yang namanya hidup kan pasti ada aja masalahnya. Masalah sama istri atau sama kerjaan? Sama istri saya, Pak Ustadz. Renata pakai uang sekolah Vika untuk kesenangannya dia sendiri. Padahal Vika udah nunggak uang gedung sekolah 3 minggu. Masya Allah ya Pak Hadi, sabar ya. Ini ujian Allah buat antum. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh Allah akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi kata Allah, bergembiralah buat orang yang sabar. Jadi Pak Hadi yang sabar ya. Jadi Allah nih ngasih ujian satu paket sama solusinya. Kuncinya, kalau lagi senang, ya harus tetap ingat sama Allah. Jangan pas susah doang. Doa-doa sampai nangis. Insya Allah, Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz udah ngingetin saya. Ya, Alhamdulillah. Oh ya, Pak Hadi, ada sedikit rezeki ini. Jangan Pak Ustadz, jangan. Gak usah. Ya apa-apa, ambil buat antum. Ingat, nggak boleh ditolak. Rezeki itu nggak ada yang ketukar buat hambanya. Ini untuk Pak Hadi. Alhamdulillah ya Allah. Pak Ustadz, ini kok jumlahnya sama persis sama yang saya butuhkan. Tapi Pak Ustadz, bener loh, saya nggak mau minjem uang sama Pak Ustadz. Ini untuk Pak Hadi. Kalau jumlahnya sama, ya Alhamdulillah. Ya Allah Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya Pak Hadi. Saya permisi dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila lu Ren. Hari pertama ngemis aja lu dapet 7.000 rupiah. Tapi buat gue sih kurang segituan. Cakep yang kayak begini nih, mantep gue suka. Wan, ada trik lain gak sih supaya dapat lebih dari itu? Ntar gue pikirin, gampang itu. Nih, bagian lo. Jarang-jarang gue kasih 50%. Anak aja paling cuma gue kasih 10%. Siniin. Lu kalau gue lihat cantik juga sih Ren. Kok lo mau sih jadi pengemis kenapa? Emangnya mau jadi apa lagi?
Makasih ya, Mbak. Pak. Makasih. Nggak mungkin. Mbak. Sini kaki. Mbak, Mas, sebentar ya. Bentar, Pak. Iya, bentar. Gila nih panasnya, minta ampun. Duh, mana capek banget lagi jalan ngesot begini. Duh, gak sesuai lagi sama hasilnya. Aduh, capek banget jadi pengemis kaki buntung kayak gini. Lagi-lagi deh. Cuman segini lagi dapatnya. Mana cukup ini. Aduh! Gimana sih? Mbak, maaf ya, Mbak. Hati-hati dong kalau jalan. Iya, Mbak, saya minta maaf ya, Mbak ya. Kalau jalan tuh pakai mata. Kamu ngemis? Ngemis? Siapa juga yang ngemis? Amit-amit. Aku tuh sekarang kerja, Mas. Aku tuh bosan kalau di rumah terus. Kerja apa? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Muka kamu cemong-cemong kayak gitu, kalau bukan ngemis. Pantes tadi aku ngeliat orang mirip banget sama kamu di lampu. Kakinya pincang. Jadi pengemis itu pasti kamu kan? Mana sih? Mas. Astagfirullahaladzim. Ini apa? Ini apa? Jadi ini alasan kamu. Setiap hari kamu nggak mau jemput Vika di sekolah. Iya. Dengar ya, Mas. Aku kayak gini karena aku tuh bosan hidup miskin sama kamu. Aku ini masih cantik. Aku harusnya bergaul sama orang-orang kaya dan hidup di rumah yang mewah. Bukan hidup di rumah yang reot dan kemana-mana harus naik angkot. Sekarang pulang. Mulai hari ini kamu nggak boleh keluar dari rumah. Dan kamu harus nurut ke aku, suami kamu. Ayo. Gak, lepasin. Lepasin. Ayo. Lepasin dia. Mas. Kau saya ikut campur ya, Mas? Dia ini istri saya. Sekarang lu tinggal pilih. Lu ikut gue, dapat duit banyak. Atau ikut laki lu dan hidup susah. Selamanya. Dipikir. Ya ikut lo lah, Bang. Ngapain juga gue harus ikut laki gue. Yang bisanya cuma ngatur hidup gue. Istighfar, Renata. Aku ini suami kamu. Kamu punya anak di rumah. Anak kamu butuh kasih sayang. Kamu benar-benar udah dibutakan sama harta. Dengar ya, Mas. Mulai sekarang, kamu bukan suami aku lagi. Aku mau merubah hidup aku. Ya udah nggak sendiri kan? Yuk. Ayah. Vika, anak ayah udah pulang sekolah. Bang, makasih banyak ya udah bantuin jemput Vika. Iya, sama-sama Pak Hadi. Si ibu sekarang pulangnya malam terus ya. Udah mulai kerja sekarang? Ya, lumayan Bang. Buat bantu-bantu kebutuhan di rumah. Alhamdulillah deh. Ya, sebenarnya Mama kerja apa sih ya? La ilaha illallah. Ditaruh di sini, Pak. Ditaruh sini, Bapak-bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam ajaran agama Islam, salah satu hal yang mesti disegerakan adalah mengebumikan jenazah. Hari ini kita akan makamkan jenazah almarhumah Ibu Renata. Tolong Pak Ustaz, tiba-tiba ada petir Pak Ustaz. Ada apa nih? Ada apa nih Pak? Tiba-tiba ada angin besar. Allahu Akbar. Bapak, ibu bawa ke Bandung, Bang. Untung gue gak ketiban. Kalau ketiban mejen deh gue. Makasih Mbak. Pak, sedekahnya Pak. Tolong sian amat sih Ibu ya. Semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih ya Pak. Kok gue kayak kenal ya? Tapi nggak mungkin ah. Masa iya Bu Renata sih? Saya pergi dulu Pak. Aduh, untung aja nggak ketahuan sama si Jono. Kalau sampai ketahuan bisa hancur nama baik aku. Aduh. Makasih Mas. Kasihan Pak, saya belum makan. Makasih Pak, kasihan Pak. Oh nangis. Taruh dulu ya. Taruh dulu ya anak ibu ya. Ibu bikin cucu ya nak ya. Ibu ke belakang sebentar ya nak ya. Ibu bikin cucu ya nak ya. Oh pinter anak ibu. Nih, ibu udah buatin susu. Dini! Dini, kamu di mana, Dini? Kamu di mana, Nak? Dini! Tolong! 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 Ada apa mau nih? Sini ini kenapa? Dini, anak saya hilang, Pak. Ada yang nyulik, Pak. Diculik Bu. Diculik? Hilang. Astagfirullah. Ya udah bapak-bapak, sekarang kita cari penculiknya. Pasti dia masih ada di sekitaran sini. Ayo, kita mencar. Ayo. Oh ya, ayo. Ada rumah kosong. Mending aku ngumpet di sini aja deh. Shh. Jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan mati gue. Ngapain lu berhenti di sini? Ayo kita cari. Berisik banget sih lu ngomong. Ini maling kayaknya di sini nih. Gua curiga sih. Masa larinya cepet banget? Malah bawa bayi lagi. Berat juga lo, John. Ayo sekarang kita cek ke dalam. Ayo. Bang Jono. Tunggu Bang. Mana Tom? Ini Bang Jono. Katanya ada warga yang lihat kalau penculiknya itu pergi naik motor. Ayo kita kejar yuk. Ayo kita kejar. Yuk. Shh. Udah jangan nangis. Untung aja mereka udah pada pergi. Gimana anak saya Pak? Udah ketemu kan Pak? Belum Bu. Yang sabar ya Bu. Di mana anak saya Pak? Bu yang sabar ya. Ini kita semua masih pada nyari. Soalnya itu penculik ngilangnya cepet banget. Ya Allah, Dini kamu di mana nak? Bu Oni yang sabar ya Bu Oni. Iya Bu, sabar Bu. Pegangin. Tolong. Bapak astagfirullahaladzim. Bawa masuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bang Jono.
Ada apaan sih? Si Dini, Pak. Anaknya Bu Oni diculik orang. Kasihan banget Bu Oni. Semoga Dini segera ditemukan dan penculiknya ditangkap terus dipenjara ya, Pak. Setuju, Ayah. Duh, nangis terus sih. Capean tuh bayi. Kan dari sampai malam lu bawa kerja mulu. Habisnya gimana dong? Nih bayi bawa hoki buat gue. Nah udahlah. Duit lu udah banyak. Lu gak ngambil sebulan aja, duit itu masih ada tuh. Sekarang lu gak kasih nama ibu tuh bayi. Alah, biarin aja. Wan, bukan baru 3 hari jadi pengemis. Lo bagi trik dong. Gimana caranya supaya bayi ini gak nangis? Gitu. Oke. Makan. Aduh, Jono. Ngapain sih lu pakai acara nangis segala? Hah? Lusin nyak lu. Gua lagi sedih banget nih. Gua ngerasa gagal jadi hansip. Gara-gara si Dini hilang. Siapa lagi yang hilang di kampung ini? Cuma Dini. Suwe bener dah tuh yang nyulik. Gua sumpahin ya, yang nyulik itu ketiban pohon gede. Nggak boleh begitu loh. Doain orang itu kagak boleh yang jelek-jelek. Betul. Kita doain sama-sama biar tuh penculik mabuk oplosan terus keracunan. Dia kagak hidup lagi. Samanya lu juga nyumpahin itu. Cak, nah makan lu ya tuh. Gua mau resign. Pokoknya gue mau resign aja jadi hansip. Gue udah ngerasa kagak berguna buat nusa dan bangsa. Tak lagi tuh. Mending gue pergi aja dari sini deh. Cak, nah. Sekak. Belum. Nih, gue belok kiri nih kuda gue nih. Kalau berdua kagak nahan gue sih? Hah? Tarik gua kek? Apa kek? Seneng lu ya gue pergi ya? Aduh, Jono. Gua kagak ada hak buat nahan lu pergi. Lu pan udah gede. Lu bisa nentuin hidup lu, mana yang baik buat lu, mana yang kagak buat lu. Ya enggak? Betul. Ganggu. Jon. Kayak anak kecil aja lu. Gua jadiin pion juga lo. Lagi seru nih. Ganggu aja. Nah, skakmat lagi lu. Ayo. Belum siap. Kami hanya ingin melaporkan perkembangan bayi Dini. Sudah megang fotonya dan kami masih terus mencarinya. Bu Oni jangan putus untuk berdoa. Insya Allah saya yakin bayi Dini bakal ketemu dan penculiknya bakal diganjar dengan pantas. Amin. Saya dan warga sini juga sudah ikut mencari Dini, Bu. Kita juga sudah memperketat keamanan di sini supaya tidak terjadi hal serupa. Pak Hadi, Pak Ustadz, dan Pak Polisi, dan bapak-bapak yang lainnya, saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Pak, Bapak, ya, Pak. Oh, Bapak, lihat foto bayi ini, Pak. Pak kenal, Pak. Ya, makasih, Pak ya. Iya, Pak. Bu, sedekahnya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Pak, sepertinya foto bayi ini sama dengan foto itu, Pak. Ayo, kita kejar, Pak. Tunggu, kemana? Berhenti.
berhenti! Hei, berhenti! Hei, berhenti! Hei! Untung aja nggak ketangkep. Usahain aja. Wah, lumayan nih. Dari tadi nih bayi diem aja sih. Nggak lapar apa? Kenapa nih? Bangun, bangun. Meninggal. Pak, saya ngelihat ada orang buang bayi di sini. Jadi saya mau nolongin bayi itu, Pak. Cukup! Anda nanti semuanya bisa jelaskan ke kantor polisi. Kalian ikut kami! Pak, saya nggak bersalah, Pak. Bukan saya, Pak. Wah, Mama. Ren, kenapa panik banget? Bayi lu mana? Gue dikejar sama polisi. Bantuin gue, tolongin Polisi? gue. Gila lu, Ren. Tapi bikin gue celaka. Lu salah apa sampai pihak polisi ngejar lu? Bayinya mati. Gara-gara kebanyakan gue kasih obat. Pas gue buang di mobil rongsokan, waktu gue keluar, gue disergap sama polisi. Aduh, karena gue panik. Ya udah, gue lari aja ke tempat lo. Ya, lu kemari lagi. Udah ya, kamu dah. Ya udah, yuk. Ya, kamu gak. Jangan tempat. Hei, tunggu! Hei, tunggu! Hei, diam! Hei, tunggu! Aduh, Pak. Bangun. Aduh. Bukan salah saya, Pak. Sudah diam kamu. Nanti Anda bisa jelaskan di kantor polisi. Oh, diam, Pak. Diam! Ayo, jangan! Bukan salah saya, Pak. Ya, Ayah pernah gak kangen sama Mama? Ayah selalu cari mama kamu kok. Cuma memang belum ketemu aja. Astagfirullahaladzim! Ayo nak, kita turun nak. Ayah, Mama ya! Astagfirullahaladzim. Ren, Ren. Bangun deh! Ren, kamu gak apa-apa, Ren. Ren, maafin aku, Ren. Bangun, Ma! Ren, maafin aku, Ren. Ya Allah, Pak, tolong, Pak. Bangun, Ma! Maaf, kami terpaksa menangkap wanita ini. Karena wanita ini terbukti telah menculik bayi dan membuangnya hingga mati. Istri saya menculik bayi. Jadi ini istri Bapak? Iya, Pak. Istri Bapak termasuk dalam sindikat penipuan, Pak. Dengan berkedok pengemis, dengan menggunakan bayi, maka istri Bapak telah menghasilkan banyak uang. Pak, memang seminggu lalu saya melihat istri saya mengemis, Pak. Saya sudah melarang dia, Pak. Saya nggak nyangka kalau istri saya akan sedekat itu menculik bayi, Pak. Saya mohon, maafin istri saya, Pak. Istri saya terobsesi jadi orang kaya. Ini, kamu di mana, Nak? Ini. Dini. Ya Allah, ya Rabb. Manusia kalau sudah dibutakan dengan harta, ya jadi begitu. Ya Allah, ya Rabb. Dianggap dunia ini hanya sebagai tempat mencari harta saja. Apalagi Ibu Renata terobsesi untuk menjadi orang kaya. Na'udzubillahi min dzalik. Oh ya Pak Polisi, terus bagaimana keadaan Bu Rena sekarang? Kasihan Pak Hadi sama Vika ya. Bu Rena sudah kami tahan. Dia mengalami kebutaan dan kedua kakinya harus diamputasi. Tapi sampai sekarang Bu Rena menolak.
dan tidak mau diamputasi. Udah Ren, jangan dipaksain Ren. Tidak! Aku nggak mau kaki aku diamputasi. Aku nggak mau kaki aku buntung. Karena aku ini bukan pengemis jalanan. Aku Renata. Aku orang kaya. Istighfar. Orang kaya. Istighfar. Selamat pagi Pak Hadi. Kami diperintahkan supaya penahanan Bu Renata ditangguhkan, Pak. Maksud Bapak, istri saya boleh pulang, Pak? Sebaiknya Bu Renata harus dirawat di rumah sakit, Pak. Dan kalau kakinya sudah diamputasi, Bu Renata memenuhi kewajibannya untuk hukuman kembali, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Saya akan membujuk istri saya supaya kakinya mau diamputasi, Pak. Tidak! Aku nggak mau diamputasi. Aku nggak mau. Aku nggak mau kaki aku buntung. Enggak. Aduh, sakit. Kakiku sakit. Kenapa aku nggak bisa jalan seperti dulu? Kenapa aku juga nggak bisa ngelihat? Kenapa? Enggak, ini nggak boleh. Aku harus bisa. Aku harus. Vika! 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 Mama mau Vika temenin jalan-jalan. Enak aja. Kamu senang ya lihat Mama buta dan gak bisa jalan seperti ini. Kamu mau bikin Mama malu, iya? Istighfar kamu. Kamu harus terima kenyataan. Keadaan kamu seperti ini karena dosa-dosa kamu. Kamu harus tobat, Ren. Minta ampun sama Allah. Diam kamu, Mas. Aku jadi seperti ini karena kamu. Ini semua karena kamu. Bu, lihat Bu. Itu si Rena ngapain? Ayo kita samperin. Ayo kita samperin aja, Bu. Ayo kita kesana, Bu. Ya rasa kamu Rena. Kamu bukan cuma buta. Tapi sebentar lagi kaki kamu bakalan buntung. Kamu juga sudah membunuh anaknya Bu Ani. Sebentar lagi kamu akan membusuk di penjara. Syukurin kamu, Rena. Iya kalian semua. Pergi. Pergi. Rena. Pergi semua kalian. Aku akan tahu semua Rena. Kamu Mama. Istighfar kamu, Ren. Istighfar. Istighfar, Ren. Istighfar. Istighfar. Aku nggak mau hidup dengan penderitaan seperti ini. Lebih baik aku ngemis dan bisa menghasilkan banyak uang.
Aku harus pergi dari rumah ini. Aku nggak bisa berdiam diri di rumah. Rena! Mama! Aduh, Ren! Mama di mana, Ma? Rena! Stop. Mama kamu nak? Mama! Astagfirullahaladzim, Ren. Rena. Ren. Rena. Ren. Rena. Sadar, Ren. Rena sadar, Ren. Ren. Tolong! Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah selesai pemakaman ini. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Sip. Angkat lagi kerandanya. Aku dan Vika akan selalu mendoakan kamu. Semoga kamu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampuni segala kesalahan kamu.